128202-507. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang penegakan rasa aman melalui intervensi kemanusiaan. Jadi, kemanusiaan adalah salah satu nilai yang bersifat universal yang diakui oleh seluruh komunitas internasional. Intervensi kemanusiaan sendiri merupakan salah satu untuk menghentikan bencana kemanusiaan dengan merusak kedaulatan suatu negara. Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai tindakan dengan menggunakan paksaan atau yang bersifat militer terhadap negara lain yang bisa disebut lintas negara, dengan tujuan mencegah atau mengakhiri pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayah suatu negara tanpa izin dari negara tersebut. Jenis intervensi ini jelas menimbulkan perdebatan di komunitas internasional dikarenakan dua hal, yaitu mengenai tindakan yang belum sepenuhnya legal dan yang kedua mengenai tindakan intervensi kemanusiaan yang tentunya melanggar kedaulatan suatu negara. Walaupun intervensi merupakan pelanggaran kedaulatan negara, intervensi jenis ini dapat dibenarkan dengan tujuan yang benar-benar menyelamatkan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan merupakan tindakan mencampuri urusan internal negara lain dengan menyertakan angkatan bersenjata atau yang armed forces untuk memaksa negara yang diintervensi untuk menerapkan kebijakan yang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan semata-mata bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang luar biasa karena penggunaan intervensi kemanusiaan yang mengharuskan melanggar kedaulatan sebuah negara. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum dilaksanakannya intervensi kemanusiaan. Ketentuan tersebut antara lain, yang pertama, there have been serious human rights violations, artinya bahwa intervensi kemanusiaan dapat diimplementasikan jika terdapat hak asasi manusia yang serius dengan indikasi berdasarkan Statuta Roma yang menentukan daftar-daftar kejahatan serius atau yang berat, yang termasuk pertama, genosida, kedua, kejahatan kemanusiaan, ketiga, kejahatan perang, dan yang terakhir, kejahatan agresi. Crimes against humanity are widespread and systematic. Artinya, kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang berkelanjutan dan sistematis. Oleh karena itu, harus dihentikan dengan intervensi. Yang ketiga, authorization of the Security Council. Artinya, sebelum memberi otoritas terhadap intervensi, Dewan Keamanan PBB harus memastikan bahwa negara yang akan diintervensi merupakan ancaman terhadap perdamaian. Dewan Keamanan PBB selanjutnya memberi otoritas kepada sebuah negara atau kelompok negara atau organ PBB atau organisasi internasional untuk melakukan intervensi. Hanya intervensi yang disetujui Dewan Keamanan PBB yang dibenarkan dalam hukum internasional. Yang keempat, carried out without another purpose or interest. Artinya, intervensi kemanusiaan harus dijalankan tanpa adanya tujuan lain selain melindungi kemanusiaan. Intervensi yang memiliki tujuan selain kemanusiaan dapat dikatakan tidak berdasar dan ilegal. Yang terakhir, intervensi kemanusiaan harus proporsional dan memiliki jangka waktu tertentu. Kemanusiaan berbeda dengan pengiriman angkatan bersenjata untuk tujuan menjaga perdamaian. Angkatan bersenjata sendiri bertujuan untuk menjaga perdamaian yang biasanya disetujui oleh negara tujuan, sedangkan intervensi kemanusiaan tidak. Maka dari itu, dampak dari intervensi kemanusiaan adalah terganggunya hubungan luar negeri antar negara dan juga negara-negara lainnya tergantung dari situasi politik internasional dan regional. Melihat dampak dari intervensi kemanusiaan, dapat dikatakan intervensi ini setara dengan deklarasi perang, dikarenakan keikutsertaan angkatan bersenjata dari negara yang terlibat untuk melakukan intervensi yang sifatnya memaksa.